Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nur Asia dengan NIM 228111351 kelas A26. Saya akan mencoba menjawab beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Soal yang pertama yaitu apa itu literasi kitab kuning dan bagaimana sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Saya akan coba menjawab, yaitu literasi kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan kitab kuning atau kitab klasik dalam format digital. Kitab kuning merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab atau Jawi yang biasa digunakan di pesantren. Sejarah kitab kuning berawal dari tradisi penulisan kitab klasik yang digunakan di pesantren sebagai bahan ajar utama dalam mendalami ilmu agama Islam. Dengan perkembangan teknologi, kitab ini mulai didigitalkan untuk mempermudah akses dalam pembelajaran. Adapun tujuan mata kuliah ini yaitu untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam mengakses, memahami, dan menggunakan kitab kuning dalam format digital sehingga mereka dapat memanfaatkannya dalam penelitian dan pembelajaran. Selanjutnya, pada soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia? Penjelasannya, pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu berarti barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Proses perjalanan ini mengajak manusia untuk introspeksi dan memahami hakikat diri mereka sendiri dengan mengenali kelemahan, kekuatan, dan tujuan hidup. Seseorang dapat memahami kebesaran dan keagungan Tuhan. Apa yang harus dikenali yaitu manusia harus mengenali fitrah mereka, potensi yang Allah berikan, serta tujuan penciptaan mereka. Dengan mengenali diri sendiri, manusia bisa mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. Soal selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Penjelasannya yaitu iman adalah keyakinan yang kuat kepada Allah dan ajarannya. Proses ini dimulai dengan keyakinan hati dan diikuti dengan perbuatan yang mencerminkan keyakinan tersebut. Adapun Islam adalah penerapan dari ajaran iman dalam kehidupan sehari-hari melalui rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Implementasi ini membentuk tatanan masyarakat yang berakhlak dan berdisiplin. Selanjutnya, ihsan adalah kesempurnaan dalam beribadah, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggabungkan iman, Islam, dan ihsan, kita dapat membentuk peradaban manusia yang adil dan beradab dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada soal nomor 4 yaitu sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yaitu penjelasannya itu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, konsentrasi, dan pemahaman makna dari setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Sholat sebagai pengingat, yaitu sholat yang benar akan menjadi pengingat bagi manusia tentang kewajiban mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar, karena sholat tersebut mendidik jiwa dan memperkuat iman. Soal yang kelima yaitu apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Penjelasannya yaitu pengertian akhlak dan adab. Akhlak adalah sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang yang mencerminkan perilaku yang baik atau buruk. Adab adalah tata cara atau etika dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Rasulullah dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim.
Adapun hubungan dan ruang lingkupnya yaitu akhlak mencakup aspek moral dan etika yang lebih luas, sementara adab lebih spesifik pada tata cara dan etika. Keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan dan juga melengkapi untuk membentuk pribadi yang berkarakter mulia dan sopan. Ya, demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah literasi kitab kuning. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.